Hai, video ini adalah alur cerita dari film superhero Marvel pertama asal Asia yang berjudul Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. Video ini mengandung spoiler, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita. Legenda 10 cincin telah diceritakan selama ribuan tahun, dan ada satu orang pria yang menguasainya. Cincin itu bisa memberikan kekuatan dewa dan kehidupan abadi bagi pemiliknya. Seorang pria memimpin pasukannya untuk berperang. Dia bernama Wen Wu. Pasukan musuh menembakkan ribuan anak panah, dan Wen Wu menahannya dengan kekuatan cincin yang ada di tangannya. Dia menyerang dan membuka blokade pasukan musuh sendirian. Pasukan musuh yang begitu banyak dia hadapi sendiri dengan kekuatan cincin yang dimilikinya. Lalu pasukannya merangsek maju setelah blokade pasukan musuh terbuka. Pasukan yang dipimpin oleh Wen Wu bernama Pasukan 10 Cincin. Pasukan sudah banyak menaklukkan musuh-musuhnya, dan mereka bisa merubah alur sejarah. Pada tahun 1996, Wen Wu tetap merasa kurang meskipun selama ini dia sudah mendapatkan segalanya. Kali ini dia ingin menemukan desa Talu, desa tersembunyi dengan banyak hewan mistis dan sihir kuno. Wen Wu bersama anak buahnya akhirnya pergi untuk mencari desa Talu, desa di mana para penduduknya belajar bela diri dari para dewa. Hutan yang mereka lewati tiba-tiba bergerak dan melemparkan mobil mereka ke jurang. Wen Wu berhasil selamat dan bertemu dengan seorang perempuan bertopeng. Perempuan itu bernama Ying Li. Ying Li tidak takut dengan cincin yang dipakai oleh Wen Wu, dan mereka berdua akhirnya bertarung. Tanpa diduga, Ying Li bisa mengimbangi kekuatan Wen Wu. Dia bahkan mampu mengendalikan 10 cincin dan mengalahkan Wen Wu. Itulah cerita pertemuan orang tua Shang-Chi. Ying Li sedang menceritakan tentang legenda 10 cincin dan desa Talu kepada Shang-Chi. Dia lalu memberikan Shang-Chi sebuah liontin. Shang-Chi sudah dewasa. Dia bekerja sebagai seorang petugas parkir valet. Dia bekerja dengan temannya yang bernama Katie, dan Shang-Chi memiliki panggilan Shaun. Shaun dan Katie sedang makan malam bersama teman mereka, yaitu Su dan suaminya yang bernama John. Su menyayangkan kenapa Shaun dan Katie menjadi seorang petugas parkir valet, padahal mereka berdua adalah orang yang pintar. Shaun sedang menjemput Katie untuk berangkat bekerja, dan dia ikut sarapan bersama keluarga besar Katie. Dan keluarga Katie juga tidak setuju kalau Katie menjadi seorang petugas parkir. Shaun dan Katie berangkat naik bis menuju ke tempat kerja mereka. Lalu ada seorang pria yang mendekati mereka dan meminta Shaun memberikan liontinnya. Dia bersama beberapa temannya akan merampas liontin milik Shaun. Lalu Shaun langsung menghajar mereka, dan seorang penumpang bis menyiarkan live pertarungan antara Shaun melawan para penjahat. Dan Katie pun heran melihat Shaun ternyata jago bela diri. Lalu seorang pria berbadan besar berdiri. Sepertinya dia adalah ketua kelompok penjahat itu. Dia bernama Razorface. Dia lalu menyerang Shaun dengan pedang yang keluar dari tangannya. Dan ternyata rem bis tidak berfungsi alias blong. Supir bis pingsan, lalu Katie mengambil alih kemudi bis, dan Shaun melawan Razorface. Bis melaju kencang di tengah kota dan badan bis akan terbelah menjadi dua. Shaun menyerang para penjahat dan menyuruh para penumpang untuk pindah ke depan. Dan dengan aba-aba dari Shaun, Katie berbelok tajam, dan bis pun terbelah menjadi dua. Bahaya belum selesai karena bis masih melaju kencang dan menabrak mobil BMW. Bis akhirnya berhasil berhenti dan para penumpang semuanya selamat. Namun Razorface berhasil mengambil liontin milik Shaun. Ternyata para penjahat itu mengincar Shaun dan adik perempuannya yang sedang berada di Macau. Katie merasa bingung dengan apa yang baru saja dialaminya. Dia memaksa Shaun menceritakan siapa dia sebenarnya dan apa yang sedang terjadi. Lalu Shaun berkata kalau para penjahat tadi adalah orang-orang suruhan ayahnya. Shaun akan pergi ke Macau dan Katie ikut dengannya. Wen Wu melatih Shang-Chi bela diri setelah Ying Li meninggal. Dia dilatih dengan sangat keras oleh ayahnya. Adik perempuan Shang-Chi diam-diam ingin belajar bela diri juga. Mereka berdua akhirnya tumbuh besar dengan memiliki kemampuan bela diri yang hebat. Shang-Chi mendapatkan tugas pertama dari ayahnya saat dia berusia 14 tahun. Shang-Chi tidak bisa membunuh orang, jadi dia kabur dan tidak kembali. Dan selama ini dia mengubah namanya dari Shang menjadi Shaun. Shang-Chi dan Katie sampai di Macau. Lalu mereka mencari tempat tinggal adik Shang-Chi yang bernama Xialing. Mereka tiba di klub Golden Daggers dan disambut oleh pria bernama John John. Golden Daggers ternyata adalah klub pertarungan bebas. Dan John berkata kalau Shang-Chi malam ini akan bertarung. Shang-Chi pun bingung mendengarnya. Di sebuah ring besar, terlihat sedang terjadi pertarungan antara seorang pria yang memiliki kekuatan sihir sedang melawan monster raksasa. Pria itu bernama Wong, dan sang raksasa bernama Emil. Wong berhasil mengalahkan Emil dengan kekuatannya. John berkata kepada Shang-Chi kalau namanya telah terdaftar. Bahkan menurutnya, Shang-Chi juga telah menandatangani formulir pendaftaran.
Akhirnya Shang-Chi bersedia bertarung setelah John berjanji dia akan membantu Shang-Chi mencari adiknya. Shang-Chi naik ke atas ring, dan ternyata dia akan menghadapi adiknya sendiri, Su Xialing. Xialing langsung menyerang Shang-Chi, dan Shang-Chi pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh adiknya. Kakak beradik ini akhirnya bertarung di atas ring. Lalu Shang-Chi berkata bahwa ayah mereka sedang memburu mereka. Xialing ternyata adalah pemilik klub Golden Daggers. Shang-Chi berkata kepada adiknya kalau pasukan 10 cincin telah mengambil leontinnya, dan mereka juga akan mendatangi Xialing, karena Xialing juga memiliki leontin yang sama. Dan Shang-Chi tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dengan leontin pemberian ibu mereka itu. Xialing masih marah kepada Shang-Chi karena saat kecil Shang-Chi meninggalkannya di tempat itu. Shang-Chi lalu menunjukkan surat yang dikirim oleh Xialing, tapi ternyata Xialing bukanlah pengirim surat itu. Tiba-tiba keadaan menjadi kacau dan Xialing pergi bersama John. Ternyata Razor Fist bersama pasukan 10 cincin menyerang tempat itu. Shang-Chi dan Katie berusaha keluar dari situ dengan lewat sisi luar gedung. Pasukan 10 cincin mengejar, dan Shang-Chi bertarung menghadapi pasukan 10 cincin. Katie sedang berada dalam bahaya. Beruntung Shang-Chi berhasil menyelamatkannya. Tapi Shang-Chi tiba-tiba diserang dan Katie lalu terjatuh. Beruntung dia diselamatkan oleh Xialing. Dan akhirnya Shang-Chi dan Xialing menghadapi pasukan 10 cincin. Tiba-tiba bom meledak, dan ninja yang dulu melatih Shang-Chi muncul dan mengambil leontin Xialing. Shang-Chi segera mengejarnya dan dia bertarung melawan ninja itu. Pertarungan seru terjadi antara Shang-Chi melawan ninja yang dulu mengajarinya ilmu bela diri. Shang-Chi berhasil mengalahkannya, dan tiba-tiba ayahnya datang. Wenwu lalu mengajak mereka pulang. Mereka akhirnya kembali pulang ke rumah mereka saat mereka kecil. Wenwu mengumumkan bahwa putranya telah pulang, dan para pasukan 10 cincin langsung memberikan hormat. Setelah Yingli meninggal, Wenwu tidak kuat melihat Xialing karena mengingatkan dia kepada istrinya. Itulah sebabnya dia memisahkan Xialing dan tidak mengizinkannya berlatih bersama yang lain. Keluarga yang lama terpisah ini akhirnya berkumpul dan makan malam bersama. Wenwu lalu bercerita saat dia berubah menjadi lebih baik saat bertemu dengan Yingli. Dia bahkan rela melepas 10 cincin di tangannya dan menikah dengan Yingli. Dan mereka berdua hidup bahagia dan dikaruniai 2 orang anak. Ternyata saat kedua anaknya kabur, Wenwu kembali mempelajari desa Talu. Dia menemukan sebuah gerbang menuju desa Talu dan berkata kalau ibu mereka menunggu di sana. Wenwu berkata kalau dia pernah mendengar suara Yingli. Dia meminta tolong agar diselamatkan dari kaumnya. Dulu saat menikah, Yingli ingin tinggal di desa Talu, namun ketua desa tidak mengizinkannya. Dan menurut Wenwu, Yingli dikurung di balik gerbang itu sebagai hukumannya. Lalu Wenwu menunjukkan apa yang ada di balik kedua liontin itu, dan ternyata kedua liontin itu adalah petunjuk untuk menuju ke gerbang desa Talu. Dan gerbang itu hanya terbuka setahun sekali. Wenwu lalu mengumumkan kepada pasukannya kalau mereka akan pergi menyelamatkan Yingli. Namun Wenwu mempunyai rencana mengerikan jika dia tidak diizinkan untuk masuk. Dia akan menyerang dan membakar habis desa Talu. Shang-Chi dikurung bersama Xialing dan Katie. Mereka harus sampai lebih dulu di desa Talu sebelum ayahnya datang dan membakar desa itu. Shang-Chi mendengar suara orang berteriak, dan dia mendekati sumber suara itu. Mereka bertemu dengan seorang pria berambut panjang yang bernama Trevor Slattery. Kalian yang pernah nonton film Iron Man 3 pasti tahu siapa dia. Dia adalah seorang aktor yang berpura-pura menjadi penjahat kejam yang bernama Mandarin. Shang-Chi dan Katie terkejut saat mereka melihat hewan aneh yang bernama Morris. Morris berkata kepada Trevor kalau dia mengenal Shang-Chi, dan dia tumbuh besar bersama Yingli di Talu. Dan Morris ingin Shang-Chi mengantarnya pulang ke Talu. Dia berkata kalau dia bisa mengantar mereka menuju desa Talu tanpa menunggu gerbang terbuka. Xialing menemukan terowongan untuk kabur, sama dengan apa yang dulu dia lakukan waktu kecil. Mereka berusaha kabur dari situ, tapi para pasukan 10 cincin menghadang mereka. Akhirnya mereka berempat berhasil kabur dari tempat itu. Mereka masuk ke dalam hutan bambu mengikuti petunjuk dari Morris. Dan hutan itu tiba-tiba bergerak, dan Katie langsung tancap gas. Hutan bambu itu adalah sebuah labirin menuju ke desa Talu, dan mereka harus melewatinya kalau tidak ingin dimangsa oleh hutan itu. Akhirnya mereka berhasil melewati hutan bambu dan sampai di depan air terjun. Dan sesuai petunjuk dari Morris, mereka masuk ke dalam air terjun. Akhirnya mereka sampai di desa Talu. Di sana mereka melihat burung phoenix, rubah berekor 7, keluarga besar Morris, dan kuda berkepala naga. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah pemukiman warga. Para penduduk desa sudah siap menyambut kedatangan mereka. Lalu mereka bertemu dengan bibi mereka yang bernama Yingnan. Shang-Chi lalu memberitahu Yingnan kalau bahaya akan datang. Penduduk desa Talu selama ribuan tahun berada di tempat itu untuk menjaga gerbang kegelapan. Dan Wenwu akan datang untuk membuka gerbang itu.
Shang-Chi berkata kalau ayahnya berpikir bahwa Yingli ditahan di situ. Desa Talu adalah desa yang penuh dengan kedamaian dan kemakmuran. Sampai suatu saat mereka diserang oleh The Dweller in Darkness atau penghuni kegelapan. Lalu mereka akan masuk ke dunia manusia, dan para prajurit terkuat dari desa Talu tidak mampu menandingi kekuatan mereka. Sampai akhirnya sosok naga yang disebut sebagai pelindung agung membantu mereka mengalahkan penghuni kegelapan dan mengunci mereka di balik gerbang kegelapan. Dan Yingnan berkata, kemungkinan Wenwu mendapat pengaruh dari penghuni kegelapan agar membebaskan mereka dengan kekuatan 10 cincin yang dia miliki. Yingnan berkata bahwa Yingli meninggalkan sesuatu untuk kedua anaknya. Lalu Shang-Chi dan Xialing mendapatkan 2 buah bungkusan, dan isinya ternyata adalah baju perang. Para prajurit Talu berlatih sebelum menghadapi peperangan. Begitu juga dengan Xialing, dan Katie juga latihan memanah. Shang-Chi lalu dilatih oleh bibinya agar bisa mengalahkan Wenwu. Wenwu terus saja teringat Yingli dan mendengar suara Yingli yang berkata bahwa mereka akan segera bersama. Shang-Chi teringat apa yang terjadi saat dulu dia masih kecil. Dia sedang dilatih bersama ibunya. Lalu datanglah sekelompok pria. Mereka menyebut dirinya Iron Gang. Mereka datang untuk membalas dendam karena Wenwu telah menghancurkan geng mereka. Yingli menyuruh kedua anaknya untuk masuk. Ternyata setelah pergi dari desa Talu, dia tidak memiliki kekuatan lagi. Ternyata Iron Gang datang dengan jumlah yang banyak. Dan Shang-Chi melihat ibunya dibunuh. Wenwu sangat marah dan dia kembali memakai 10 cincin di tangannya. Wenwu mengamuk dan mendatangi markas Iron Gang. Lalu dia membunuh semua anggota Iron Gang di depan Shang-Chi. Dan dia memberikan tugas membunuh ketua Iron Gang kepada Shang-Chi. Dan sekarang Shang-Chi sudah siap untuk menghadapi ayahnya sendiri. Para prajurit Talu bersiap-siap akan menghadapi serangan dari pasukan 10 cincin. Begitu juga dengan Xialing, Katie, dan Shang-Chi. Wenwu dan pasukannya sampai di desa Talu. Wenwu tetap bersikeras kalau Yingli dikurung di balik gerbang kegelapan. Wenwu memaksa lewat, tapi Yingnan melarangnya. Dan akhirnya terjadilah pertempuran antara pasukan 10 cincin melawan prajurit Talu. Shang-Chi dan Xialing bertempur bersama para prajurit Talu menghadapi pasukan 10 cincin. Shang-Chi mengejar ayahnya saat dia melihat ayahnya masuk ke dalam rumah. Lalu terjadilah pertarungan antara ayah melawan anak, Wenwu dan Shang-Chi. Namun Shang-Chi belum cukup kuat untuk menghadapi ayahnya. Kemarahan Shang-Chi seperti memberinya sebuah kekuatan. Dia berkata kalau ayahnya lebih memilih cincin daripada kedua anaknya. Dan tanpa diduga, dengan licik Wenwu menyerang Shang-Chi saat Shang-Chi sedang berusaha menyadarkannya. Wenwu mendengar suara Yingli meminta tolong dari balik gerbang kegelapan. Dia pun segera pergi dan akan membuka gerbang kegelapan. Dengan menggunakan kekuatan 10 cincin, dia lalu memukul gerbang kegelapan. Dan ada makhluk kegelapan yang keluar dari gerbang itu. Xialing berkata kepada Razor Fist kalau mereka harus bekerja sama agar bisa mengalahkan makhluk kegelapan. Makhluk itu membunuh sang ninja dan menyerang Razor Fist. Beruntung Yingnan menyelamatkannya. Akhirnya kedua kubu sepakat untuk bekerja sama melawan makhluk kegelapan. Semuanya bersiap-siap akan menghadapi serangan yang lebih besar dari The Dweller in Darkness. Sementara Shang-Chi tenggelam di danau setelah menerima serangan dari ayahnya. Wenwu terus mendengar suara Yingli minta dibebaskan dan dia memukul gerbang dan melepaskan lebih banyak makhluk kegelapan. Makhluk kegelapan itu mencari roh untuk diberikan kepada The Dweller in Darkness yang masih berada di balik gerbang. Para prajurit Talu dan pasukan 10 cincin bersiap akan menghadapi serangan dari makhluk kegelapan. Shang-Chi teringat dengan apa yang pernah ibunya katakan, bahwa dia mempunyai jantung naga dan mempunyai kekuatan dari ayah dan ibunya. Shang-Chi lalu sadar dan dia bertemu dengan seekor naga atau Sang Pelindung Agung. Sang Pelindung Agung keluar dari danau dan menyerang makhluk kegelapan dengan Shang-Chi berada di atasnya. Dan terjadilah pertempuran legenda antara makhluk kegelapan melawan prajurit Talu dan pasukan 10 cincin. Yingnan berkata kepada Shang-Chi kalau dia harus segera menghentikan ayahnya. Lalu Shang-Chi dan Sang Naga pergi ke gerbang kegelapan. Dan akhirnya Shang-Chi kembali berhadapan dengan ayahnya. Shang-Chi bertaruh habis-habisan melawan ayahnya. Dan dia terus berusaha menyadarkan ayahnya kalau ibu mereka tidak ada di dalam gerbang kegelapan. Dan kali ini Shang-Chi menggunakan jurus yang diajarkan oleh ibu dan bibinya. Pertarungan yang sengit antara ayah dan anak pun kembali terjadi. Dan tiba-tiba Shang-Chi berhasil mengendalikan 5 cincin milik ayahnya. Seperti apa yang dulu ibunya ajarkan. Cincin pun terbagi menjadi 2. 5 berada di Wenwu dan 5 lagi berada di Shang-Chi.
Mereka bertarung dengan senjata dan kekuatan yang sama. Wenwu mengeluarkan semua kekuatannya dan menyerang Shang-Chi. Dia merasa sudah mengalahkan Shang-Chi. Namun Shang-Chi keluar dengan 10 cincin yang mengitari tubuhnya. Dia bersiap akan menyerang Wenwu, tapi Shang-Chi tidak sanggup untuk membunuh ayahnya sendiri. Shang-Chi tetap berusaha menyadarkan ayahnya dan berkata bahwa dia dan Xialing membutuhkan ayahnya. Gerbang kegelapan tiba-tiba bergetar, dan keluarlah makhluk yang disebut The Dweller in Darkness. Dia menangkap Wenwu dan akan menghisap rohnya. Wenwu tidak akan bisa mati karena dia memakai 10 cincin. Namun tiba-tiba dia melepaskan 10 cincinnya dan memberikannya kepada Shang-Chi. Wenwu akhirnya mati dan rohnya dihisap oleh penghuni kegelapan. Sang naga dan Xialing menyerang penghuni kegelapan. Lalu makhluk itu menuju ke desa untuk mencari roh lagi agar dia semakin kuat. Shang-Chi lalu menutup gerbang kegelapan agar tidak semakin banyak makhluk kegelapan yang keluar. Shang-Chi dan Xialing mengejar penghuni kegelapan bersama naga pelindung agung. Mereka menyerang The Dweller in Darkness, tapi para makhluk kegelapan terus memberikan roh, dan itu menjadikan The Dweller in Darkness menjadi semakin kuat. Dan jika dia berhasil mendapatkan roh naga, maka dia tidak akan bisa dihentikan. Xialing tertangkap dan berada dalam bahaya. Sementara penghuni kegelapan akan menghisap roh naga. Tiba-tiba sebuah anak panah mengenai tenggorokan makhluk itu, dan itu adalah anak panah dari Katy. Shang-Chi berhasil menyelamatkan adiknya. Sang naga kembali bertarung melawan penghuni kegelapan. Xialing, sang naga, dan Shang-Chi bekerjasama menyerang The Dweller in Darkness atau penghuni kegelapan. Dan akhirnya, Shang-Chi menghancurkan The Dweller in Darkness menggunakan kekuatan 10 cincin. Desa Talu akhirnya kembali menjadi desa yang aman dan damai. Shang-Chi dan Katy menceritakan apa yang mereka alami kepada Su dan suaminya, tapi mereka tidak percaya. Tiba-tiba ada lubang yang menyala di belakang mereka, dan ternyata itu adalah Wong yang sedang mencari Shang-Chi. Wong lalu mengajak Shang-Chi dan Katy pergi. Wong meneliti cincin itu bersama Bruce, Hulk, Banner, dan Captain Marvel. Ternyata cincin itu seperti memberikan sebuah sinyal pesan saat Shang-Chi pertama kali memakainya, dan mereka tidak tahu pesan itu menuju ke siapa. Xialing akhirnya menjadi pemimpin pasukan 10 cincin yang baru. Nah, itulah tadi film yang sangat seru dari Marvel yang berjudul Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. Kita tunggu saja kapan sequel kedua dari film ini akan dibuat. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video alur cerita film berikutnya.